Biasa besar. Baiklah Bapak Ibu sekalian, marilah kita cermati bersama. Kita sampaikan dari PDI Perjuangan. Kalau tidak ada dari Partai Golkar dulu, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 7 serta para mitra hadir di sini Pak Dirjen Gatrik, kemudian Dirjen EBTKE, kemudian Dirut PLN beserta jajarannya lengkap para direktur. Pimpinan, ya ini menarik ini. Tadi saya mendengar apa yang dibahas oleh Pak Dirjen Gatrik. Ini Bapak mengatakan tadi di tahun 2030 harapannya Pak di dalam RUPTL itu PLTD itu sudah nggak ada lagi 2030. Nah ini saya pikir perlu disinkronkan dengan PLN sebagai yang mendapat penugasan dari negara. Apakah hal-hal yang tercantum di dalam RUPTL ini bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya dan juga hasilnya? Karena begini, kemarin kami baru menghadiri FGD dari yang dilakukan oleh DEN ya, yang kita bahas ini tentang rancangan kebijakan energi nasional. Kemudian dari situ diharapkan turun RUEN kemudian RUPTL, kan begitu. Kami melihat nih pimpinan, Pak Dirjen dan juga Pak Dirut PLN, tidak ada hal-hal yang bisa memastikan, memberikan sanksi di dalam proses transisi energi itu ketika dia keluar daripada rencana, itu ada suatu hal-hal yang apa? Ya bahasa langsungnya sanksi lah. Nah ini kami berharap dalam RUPTL ini Pak, kalau memang masih bisa revisi Pak. Ini permintaan dari fraksi Partai Golkar. Karena kenapa? Jika tidak semua itu hanya naskah. Semua itu hanya naskah. Hanya terlihat bagus saja Pak. Karena begini, kita melihat apa yang terjadi pada hari ini di dalam menuju kepada energi baru terbarukan 23% di tahun 2025. Hari ini kita baru mencapai 12,4%. Kenapa? Karena tidak ada satu keharusan bagaimana untuk mencapai itu. Nah, ini kita perlu satu penegasan. Karena begini, kami berusaha memahami karena di mana-mana KPI BUMN sekarang ini nambah Pak. Yang tadinya BUMN itu adalah sebagai PSO, Public Service Obligation, atau mungkin pionir dan sebagainya. Tapi satu hal, KPI BUMN itu tambah satu lagi, harus untung. Gara-gara kata-kata harus untung ini semuanya berjaga-jaga, termasuklah PLN. Betul ya Pak Dirut ya. Gara-gara KPI satu ini, PLN pun harus berpikir bahwa dia nggak boleh sekedar gegabah bahwa persoalan penugasan saja. Dia mau untung juga. Sehingga akibatnya apa? Ini menjadi satu hambatan. Jadi saya pikir Pak Dirjen Gatrik dan juga Pak Dirjen BTKI, kalau RUPTL ini hanya sekedar naskah akademis saja, hanya suatu guidance saja, tanpa suatu ada hal-hal yang memberikan reward and punishment. Ya, saya ulangi, reward and punishment. Maka ini hanya merupakan satu naskah akademis saja. Seperti itu, hanya ngarang-ngarang saja. Jadi saya pikir ini penting untuk kita sama-sama perhatikan bahwa semangat Indonesia menuju kepada net zero emission 2060, ya kan? Ini bukan suatu pencapaian hanya target-target pencapaian saja, tetapi memang betul-betul di dalam RUPTL itu ada suatu action plan menuju ke arah sana yang mendrive kepada pencapaian tersebut. Jadi saya pikir ini kan perlu satu sinkronisasi antara Dirjen EBTKE, Gatrik, kemudian PLN sebagai penugasan seperti itu. Lalu kemudian saya ingin bertanya ya, interaktif. Kalau isu PLTN ini ada di mana? PLTN ditanganin di nuklir EBTKE atau di Gatrik atau di mana? Izin nanti ditambahkan oleh Pak Yudo. Kan kita sedang menyiapkan RUU EBT Pak. Nanti kalau udah keluar itu maka akan dia sendiri energi baru terbarukan dan
itu ditangani oleh Pak Yudo, Pak. Oke, baik. Karena begini Pak, perlu juga dimitigasi dengan baik, perlu juga dihandle secara baik, perlu diorkestra dengan baik tentang isu PLTN. PLTN ini kita punya satu potensi yang besar, ya. Jangan sampai kemudian tentang PLTN ini karena informasi yang tidak pas, edukasi yang kurang pas, atau mungkin karena beberapa entitas bisnis terlalu bersemangat di dalam bagaimana mensosialisasikan rencana-rencana mereka untuk melaksanakan pembangunan PLTN, malah ini jadi rusak. Saya contoh satu entitas yang sibuk berbicara mengenai PLTN. Dia bawa isunya itu di Bangka Belitung, ya. Tahun kemarin isunya masih bawa PLTN thorium 50 megawatt, ya kan? Ya itu udah disebut, saya nggak nyebut lah ya. Ya, gandeng universitas, gandeng ini sehingga menjadi isu politik lokal. Isu politik lokal. Ingat, PLTN ini bukan isu politik lokal, dimain-mainkan oleh politisi lokal. Bukan. PLTN ini isu nasional. Ini pride kita nanti. Ini salah satu cara kita menuju kepada kemandirian energi. Saya berharap ini di-manage dengan baik oleh pemerintah pusat, bukan di-manage oleh politisi lokal. Ya kan ini lucu, belum apa-apa sudah bilang kita akan ekspor ini ke Singapura dan sebagainya. Bicara dulu dong persoalan kebutuhan energi dalam negeri, belum apa-apa sudah mikirnya sesuatu yang bombastis untuk persoalan-persoalan politik lokal gitu. Ya. Hari ini entitas itu sudah berubah lagi. Dia bilang bukan lagi PLTN thorium. PLTN aja dia bilang. Sekarang sudah 500 megawatt, meningkat lagi. 500 megawatt dengan 17 triliun dan sebagainya. Maksud saya, tolong ini jangan jadi mainan. Saya khawatir. Ini nggak jelas lagi teknologinya dari mana, pembiayaannya bagaimana, gitu loh. Udah proven belum? Jadi saya berharap nanti kita bicara ini di awal nih, jangan sampai barangnya menjadi rusak. Kita tidak ingin ini menjadi main-mainan saja oleh entitas bisnis tertentu, gitu. Karena ini isu yang sangat strategis, begitu Pak Dirjen. Sehingga ini saya berharap ini dimanage dengan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini penting nih kepada Pak Dirut PLN. Ini persoalan dapil saya Pak. Bangka Belitung sudah hari keempat blackout. Pulau Bangkanya, Pulau Bangka sudah 4 hari blackout. Kenapa? Karena transmisi kabel dari Pulau Sumatera ke Pulau Bangka itu mengalami persoalan. Katanya di daerah Kenten itu ada tiang transmisinya yang roboh, alasannya karena hujan, karena badai angin dan sebagainya. Saya sampaikan Pak Dirut, saya tidak terima dengan istilah seperti ini, informasi seperti ini. Kejadian ini di tahun 2023 sudah 2 kali. Bulan Maret 1 kali, sekarang 1 kali. Saya meminta kepada Bapak, tolong Pak, kita langsung lokalisir persoalannya. Persoalan ini ada di barang konstruksinya. Ini barang kan baru selesai, belum ada setahun, paling setahun lah paling lama. Ya. Ini subkonnya siapa, kontraktornya siapa, tolong Bapak audit konstruksinya. Ini kasihan juga nanti kepada para direktur-direkturnya. Ini kan maunya yang bagus semua. Tapi yang di lapangan kalau kerjanya nggak benar, kita lokalisir aja permasalahannya. Ini ada subkon yang tidak beres. Ini sudah rebah 2 kali, ya. Di bulan Maret itu rebahnya kalau saya tidak salah 4 tiang atau 5 tiang. Sekarang juga kurang lebih sama. Ini kalau tidak diaudit, ya, tidak kita perbaiki, ini repot Pak. Pertama, apakah ini pembangunannya sudah sesuai dengan konstruksinya, speknya? Yang kedua, apakah perencanaannya sudah sesuai dengan situasi lapangan? Jangan-jangan semuanya copy paste saja, kan seperti itu. Jadi situasi pada daerah tanah-tanah keras dengan daerah gambut disamakan saja cara mengebangunnya. Tentu ini menjadi satu masalah. Masyarakat Pulau Bangka tahunya kalau di Komisi 7 itu Bambang Patijaya. Saya ini sudah repot Pak, menerima SMS, kemudian di Instagram saya di tag aja nama saya, kan begitu. Nah jadi saya berharap pada kesempatan yang sangat baik ini segera ini dilakukan pemulihan,
ya kan, situasi. Kemudian yang kedua, biar ini tidak berlarut dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang, harap Pak Dirut dan juga jajaran kepada direktur, ini tolong diaudit Pak. Subkonnya siapa? Kontraktornya siapa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Kita tidak ingin kembali terjadi hal seperti ini. Sehingga yang namanya profesionalitas itu memang menjadi salah satu keunggulan daripada PLN di masa yang akan datang. Ya, saya pikir demikian. Pak Dirjen, baik Dirjen Gatrik maupun Dirjen EBTKI. Oh ya Pak Dirjen EBTKI, saya terima kasih nih Pak program untuk lampunya itu Pak, PJ UTS-nya Pak. Saya mendapat juga kiriman Instagram. Masyarakat tuh senang, di saat blackout itu lampunya nyala Pak, lampu Bapak. Ada blessing in disguise juga. Artinya program PJUTS itu memang bermanfaat. Jadi ngumpulnya itu pemuda-pemuda main gitar Pak, di bawah itu Pak, di bawah lampu itu, karena lampunya mati. Mau gimana lagi? Tentu, seperti itu. Diucapkan terima kasih. Artinya begini, sesuatu yang baik kita harus memberikan pujian, ya. Dan tentunya kita berharap program-program seperti itu berkelanjutan. Dan kepada Pak Dirjen Gatrik, tolong Pak mengenai masalah transisi energi ini jadi satu perhatian Bapak. Kita juga harus bisa mengerti dilema-dilema apa yang dihadapi oleh kawan-kawan kita di PLN, ya kan, mengenai KPI-KPI yang saya sebutkan itu tadi. Itu menjadi hambatan mereka, tetapi tentunya itu harus kita atasi sehingga kemudian yang namanya transisi energi itu betul-betul menjadi satu harapan, menjadi target capaian yang ingin kita bisa laksanakan di tahun 2060 nantinya. Saya pikir demikian pimpinan. 7 kali 7 sama dengan 49. Ya. Setuju nggak setuju? Pesan sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Selamat siang, salam semua.